Halo, jumpa lagi dengan saya Pendeta Muda Julius Sihotang dalam kesimpulan pelajaran Sekolah Sahabat yang kedua, yaitu asal mula dan sifat alami. Apabila kita mempelajari Alkitab, kita perlu mempelajari bahwa Alkitab itu dari latar belakang dan sudut pandang daripada Alkitab itu sendiri. Alangkah sulitnya kita membandingkan mempelajari Alkitab dengan ilmu-ilmu lain yang tidak sesuai dengan dasar Alkitab. Tentunya ketika kita mempelajari akan sesuatu ilmu, tentu kita harus melakukan pendekatan sesuai dengan ilmu yang bersangkutan dengan ilmu yang ingin kita ketahui. Demikian juga dengan Alkitab. Agak tidak fair kalau kita mempelajari Alkitab dari sudut pandang mereka yang tidak percaya kepada Tuhan dan menggunakan sudut pandang mereka untuk menjadi dasar pemahaman Alkitab. Untuk mempelajari Alkitab, kita perlu mempelajari tentang konteks mengenai inspirasi wahyu daripada Tuhan dan inspirasi yang diberikan kepada nabi-nabi ketika nabi-nabi menuliskan akan kitab suci, sehingga kita bisa mengerti dan memahami bahwa firman Tuhan itu bukan sebagai perkataan manusia, tetapi sebagai perkataan Tuhan yang kita bisa terima dan kita imani. Wahyu ilahi atas Alkitab. Mengenai pewahyuan, kita bisa mempelajari daripada tulisan Rasul Petrus bagaimana para nabi itu digerakkan oleh Roh Kudus, sehingga pekabaran yang mereka terima kita bisa menerimanya sebagai perkataan Allah yang disebut sebagai proses pewahyuan. Ketika firman Tuhan disampaikan kepada nabi-nabinya, kita bisa menerima bahwa pekabaran itu memiliki satu wewenang ilahi. Kenapa? Karena melibatkan satu proses komunikasi langsung antara Tuhan dengan para nabi-nabinya. Dan melalui proses wahyu yang disampaikan kepada nabi-nabi dan pekabaran yang disampaikan kepada umat manusia, bahwa firman Tuhan itu memiliki satu pengalaman praktis yang bisa kita pelajari. Dalam 2 Timotius 3, 16 dan 17 mengatakan bahwa firman Tuhan itu tujuannya untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki, mendidik orang dalam kebenaran, sehingga semua umat Tuhan diperlengkapi dengan perbuatan baik. Jadi tujuan daripada firman Tuhan itu adalah bagaimana kita boleh dituntun untuk memiliki satu kehidupan yang baik, atau boleh kita sebut dalam makna rohaninya kehidupan yang suci dan kudus. Nah, dalam penerapannya Rasul Paulus mengatakan bahwa penafsiran wahyu itu tidak disampaikan melalui pendapat kita sendiri. Kita membutuhkan firman Tuhan dan juga Roh Kudus untuk memberikan kepada kita makna yang benar. Nah, wahyu adalah membuka pemikiran kita, menyingkapkan di dalam pikiran kita bagaimana manusia bisa mengerti akan maksud dan rencana Allah. Sejak kita manusia telah jatuh ke dalam dosa, pikiran kita terbatas untuk mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Oleh sebab itu, kalau kita mau mempelajari firman Tuhan, yang prinsip paling pertama, kita harus bergantung kepada Tuhan agar kita dapat mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Proses inspirasi atau by inspire. Allah memberikan pemahaman akan firman Tuhan, berbicara kepada nabi-nabinya di dalam pemikirannya, atau yang disebut dengan thought inspiration. Allah memberikan melalui pekerjaan Roh Kudus untuk memberikan pengertian di dalam pikiran akan nabi-nabi, dan nabi-nabi memprosesnya di dalam bentuk tulisan atau gagasan yang disampaikan dengan cara manusia. Jadi Allah memberikan inspirasi dalam pikiran nabi-nabi, dan nabi-nabi menuliskan dengan gaya bahasa manusia, sehingga nabi-nabi dalam satu nabi yang dengan nabi yang lain memiliki berbagai beda
beda-beda di dalam gaya penulisan dan pembahasan gagasannya dalam menyampaikan. Tetapi karena Roh Kudus menuntun mereka, karena Roh Kudus mendikte mereka, maka setiap tulisan-tulisan yang disampaikan oleh para nabi-nabi memiliki satu gagasan yang sama. Walaupun ditulis oleh penulis-penulis yang berbeda latar belakang dengan waktu yang berbeda, tetapi semua memiliki satu gagasan yang sama, karena kita percaya bahwa Roh Kudus yang memberikan inspirasi kepada nabi-nabi itu memiliki satu pesan yang sama, mengawalnya sesuatu pekabaran yang membawa kita untuk mengerti akan rencana keselamatan daripada Tuhan, untuk mengerti akan maksud, rencana, dan kehendak Tuhan. Nah, saudara-saudara, kita perlu melihat bahwa dalam proses penyampaian akan ilham Alkitab kepada manusia itu, maka kita boleh menyebutnya sebagai suatu proses supra alami yang kita bisa pelajari, sehingga kita bisa melihat bagaimana Allah betul-betul campur tangan di dalam menyampaikan pekabaran firman-Nya kepada para nabi-nabinya. Kita telah mempelajari bagaimana Allah memberikan pengertian kepada para nabi-nabi melalui thought inspiration, inspirasi yang ada dalam pikiran daripada nabi-nabi. Dan nabi-nabi menuliskan dengan gaya bahasanya, dengan caranya menyampaikan satu pekabaran itu kepada manusia untuk dituliskan di dalam buku-buku kitab. Kita mempelajari bagaimana Musa, Yosua, Yeremia, Yohanes, setelah dia mendengarkan pekabaran firman Tuhan, mereka menuliskannya di dalam kitab-kitab. Nah, kenapa harus dituliskan di dalam kitab-kitab? Agar Tuhan ingin agar pekabaran itu tidak mudah dilupakan. Jadi ketika dituliskan, itu akan menjadi petunjuk bagi lintas generasi mengenai petunjuk Tuhan dalam mengarahkan kehidupan manusia kepada Allah dan juga di dalam kehendaknya. Ketika ditulis di dalam kitab, akan lebih mudah untuk didokumentasikan. Dan yang berikutnya adalah ketika mereka menulisnya, itu dapat disalin berulang-ulang dan dapat diakses oleh para banyak pihak. Nah, ada sekelompok orang-orang yang khusus di dalam menuliskan akan Alkitab itu, yang dipakai oleh Tuhan untuk menjaga, memelihara, agar kiranya tulisan kitab suci yang ditulis, yang disampaikan kepada nabi-nabi, hingga pada saat kita sekarang ini tidak memiliki perbedaan-perbedaan yang berarti, tapi memiliki satu makna yang boleh menjadi pekabaran bagi kita yang hidup zaman ini, bahwa pekabaran yang disampaikan kepada para nabi-nabi beberapa ribu tahun yang lalu adalah pekabaran yang sama bagi kita semua, yaitu untuk keselamatan kita. Kesejajaran Kristus dan Alkitab. Yohanes 1 ayat 14 mengatakan bahwa firman itu telah menjadi manusia. Yesus ketika lahir di dunia ini, dijelaskan bahwa Yesus adalah firman yang menjelma menjadi manusia. Bagaimana dengan Alkitab? Alkitab juga memiliki persamaan sama seperti Yesus, bahwa firman Allah itu yang ditulis di dalam buku kitab suci yang disebut dengan Alkitab. Di dalam prosesnya, Yesus mengalami proses adikodrati, di mana dia yang adalah Allah lahir sebagai manusia melalui proses kelahiran, melalui kandungan daripada Maria yang seorang manusia. Dan begitu juga dengan Alkitab. Melalui satu proses adikodrati, Alkitab juga dilahirkan melalui manusia, yaitu para nabi-nabi, sehingga menghasilkan akan kitab suci. Yesus lahir dalam kelahirannya sebagai manusia. Dia lahir dalam batas waktu yang terbatas karena dia sebagai manusia. Tetapi dalam pekabarannya tidak mengenal akan ruang dan waktu. Pekabarannya itu bersifat untuk sampai kepada masa kekekalan, sama seperti Alkitab. Di dalam bentuk tulisannya, Alkitab mungkin tidak memiliki kesempurnaan di dalam gaya penulisannya, tetapi di dalam makna pekabarannya
pekabarannya itu juga menjadi satu makna yang besar dari lintas zaman, lintas generasi, yang tidak dibatasi oleh batas waktu dan juga budaya. Bagaimana pekabaran itu berlaku sampai kepada masa kekalan hingga pada kita, pada kehidupan kita pada zaman ini. Ketika kita mencintai Alkitab, bukan bukunya yang kita cintai. Kita membaca Alkitab karena kita mencintai Juru Selamat Yesus Kristus. Kenapa kita menyukai akan Alkitab? Karena Alkitab mengajarkan kita tentang Yesus Kristus. Jadi bukan benda yang kita tinggikan, tetapi Yesus yang dituliskan di dalam kitab itu. Nah, ada tulisan dalam Alpha Omega jilid 8 halaman 7 dalam tulisan Ellen G. White. Tetapi Alkitab yang berisi kebenaran yang diberikan Allah dan dinyatakan dalam bahasa manusia menunjukkan persatuan ilahi dan manusia. Persatuan seperti itu terdapat di dalam diri alami Kristus yang adalah anak Allah dan manusia. Apa jadinya kalau Anda mempelajari Alkitab tapi Anda skeptis dan ragu kepada pekabaran itu? Mempelajari Alkitab dasarnya harus percaya, yaitu iman. Iman itu tidak perlu Anda melihat bahwa apa yang Anda lihat itu sudah terjadi. Iman itu kita percaya sekalipun kita tidak melihatnya. Kenapa apa dasar yang membuat kita percaya dengan iman akan tulisan Alkitab? Karena kita percaya bahwa Allah telah melakukannya. Adakah di antara kita yang telah melihat bagaimana dunia diciptakan? Enggak ada tuh. Tetapi kita percaya karena Allah yang menciptakannya, kita percaya bahwa Allah telah menciptakan akan langit, bumi, dan segala isinya. Kalau kita mempelajari Alkitab, kita harus percaya bahwa Tuhan turut campur tangan di dalam penulisan Alkitab itu. Kita percaya dengan kasih bahwa kalau Alkitab itu adalah buah pekerjaan daripada Tuhan, maka kita perlu mempelajari Alkitab karena iman dan kasih kita kepada Tuhan. Apa posisi gereja Masehi Advent hari ke-7 tentang Alkitab? Pemahaman asal-usul Adi Kodrati dikatakan kitab suci Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru adalah sabda Allah yang tersurat oleh ilham diberikan melalui orang yang kudus yang berbicara dan menulis, sementara mereka digerakkan oleh Roh Kudus. Nah, Alkitab berbicara tentang ilmu keselamatan. Ada banyak tulisan-tulisan di dalam Alkitab yang berhubungan dengan sejarah, bagaimana mengatur kehidupan manusia, bagaimana ilmu perang, dan lain-lain. Semua itu dituliskan dalam sejarah bangsa-bangsa yang ada dalam Alkitab. Tapi pada intinya, pekabaran Alkitab berhubungan dengan ilmu keselamatan. Kitab suci merupakan standar tabiat, ujian pengalaman, pengungkapan doktrin yang berwenang dengan catatan yang dapat dipercaya akan perbuatan Allah dalam sejarah. Nah, Alkitab sangat penting saat ini bagi kita. Kenapa? Karena dengan Alkitab kita bisa mengenal akan Juru Selamat, Mesias, yang menjadi jaminan untuk keselamatan kita. Kita baca Alkitab, kita sering baca Alkitab, kita sering follow the Bible, kita sering menggunakan program-program untuk membaca Alkitab. Tetapi membaca Alkitab yang sering tidak ada artinya kalau tidak ada keterlibatan daripada Roh Kudus. Kalau kita membaca Alkitab tetapi tidak memiliki satu perubahan di dalam kehidupan kita, yaitu bagaimana firman itu dituntun untuk mempengaruhi kehidupan kita untuk selaras dengan kehendak Tuhan, maka membaca Alkitab tidak memiliki kuasa. Kita hanya membaca buku daripada Alkitab itu. Tetapi mempelajari Alkitab yang benar membutuhkan tuntunan Roh Kudus agar pekabaran firman yang boleh disampaikan di dalam kehidupan kita dapat direfleksikan di dalam tabiat kita. Oleh sebab itu, lebih berbahagia bagi kita apabila kita bukan hanya menjadi pendengar firman, melainkan kita boleh menjadi pelaku firman.
Inilah ringkasan sedikit dari pelajaran kedua dari triwulan kedua tahun 2020 yang berjudul Asal Mula dan Sifat Alami. Untuk lebih detailnya, silahkan mempelajari Sekolah Sabat, saudara-saudari sekalian. Dan akhirnya, saya Pendeta Muda Julius Sihombing mengucapkan terima kasih untuk boleh menyaksikan dan mendengarkan akan kesimpulan dari Sekolah Sabat ini. Tuhan memberkati kita semua. Amin.